Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, ini sehat tapi rada flu sih. Iya, baik ya Pak, mohon waktunya sebentar Iya, berkaitan eh, kaitannya dengan tugas wawancara yang ingin minta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Grand 4 berkaitan dengan tugas dari guru penggerak, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. iya, Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak ingin berbagi ilmu atau meminta saran dari Pak Kepala Sekolah kaitannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, untuk fokus permasalahan di sini yang ingin saya tanyakan ke Pak Reja nanti, yaitu mengenai dilema etika yang dihadapi berkaitan dengan anak yang belum istilahnya memenuhi kriteria untuk kenaikan kelas. Namun biasanya si anak ini harus dinaikkan karena dalam kebijakan kurikulum yang berlaku sekarang untuk dianjurkan semua anak tidak boleh tinggal kelas. Nah, jika dipaksakan naik, otomatis ini nanti secara tidak langsung berpengaruh dalam kualitas pendidikan di sekolah kita. Namun, jika dinaikkan, juga Bapak tahu sendiri di lingkungan sekitar kita ini, kebanyakan jika ditanyakan ke orang tua, jika tidak dinaikkan seperti itu, nanti diminta untuk pindah sekolah ke sekolah lain. iya. Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bapak, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, contohnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Saya akan berusaha untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Sigit. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, ya kita juga harus survei dulu permasalahan yang ada di sekolah kita ini, terutama dalam kegiatan pembelajaran untuk anak-anak. Seperti yang dikatakan tadi, kita ada dilema sih apabila anak itu tidak naik kelas, padahal untuk peraturan dari kementerian anak-anak harus naik kelas. Jadi kalau ada hal yang seperti itu, kita harus berusaha agar kedepannya nanti tidak ada permasalahan, sehingga anak-anak itu mungkin bisa kita berikan tambahan pelajaran, atau kalau diberikan tambahan pelajaran masih tetap sama, ya kita panggil orang tua. Kemudian orang tua kita ajak bicara bagaimana sebaiknya untuk anak tersebut. Jadi tugas pembelajaran, tugas pendidikan itu kan bukan hanya dari sekolah atau dari guru saja, termasuk orang tua punya tanggung jawab untuk keberhasilan pendidikan, karena waktu terbanyak adalah berada di rumah. Jadi orang tua kita ajak bicara bagaimana kalau anak itu dinaikkan, kalau anak itu tidak dinaikkan juga bagaimana. Sebaiknya hal yang seperti itu yang kita lakukan. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, berarti intinya kita istilahnya melakukan komunikasi dengan pihak orang tua sehingga terjalin kolaborasi, sehingga seakan pendidikan anak itu tidak hanya tergantung dari sekolah tapi juga Betul. menjadi istilahnya tanggung jawab dari orang tua. Iya, baik, betul. Bapak. Berikutnya yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama jika mengalami permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang istilahnya sama seperti tadi, dua-duanya benar dan sama-sama mengandung nilai sebuah kebajikan.
Ya kalau ada permasalahan yang seperti itu ya kita harus bermusyawarah dengan pihak lain sehingga apa yang menjadi keputusan kita nanti tidak saling merugikan, kita saling menguntungkan, semuanya bisa menerima keputusan tersebut sehingga kedepannya akan lebih baik dan pendidikan di sekolah kita akan lebih maju. Harapannya seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini berkaitan dengan tahapan-tahapan dari pengambilan keputusan tersebut? Ya kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut, ya kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga apa yang menjadi permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Baik, Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada setiap permasalahan, contohnya kaitannya dengan dilema etika seperti ini? Ya kita mengadakan terutama musyawarah. Sebenarnya kita bisa dengan pengambilan keputusan secara langsung itu bisa, tapi ini lebih baik kita musyawarahkan. Sebab dengan adanya musyawarah kita akan saling menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Apabila ada kepentingan sebenarnya sama gitu, untuk yang satu dengan yang lain sama-sama penting, ya nanti kita identifikasi mana yang harus didahulukan. Baik, Bapak. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada permasalahan dilema etika seperti ini? Yang menjadi tantangan yaitu apabila kita mendapatkan permasalahan yang sebenarnya semuanya sangat dibutuhkan, sangat penting bagi sekolah kita. Tetapi ya semuanya kan harus kita pilih mana yang harus didahulukan. Dan semuanya kalau yang satu sudah diselesaikan, kemudian yang berikutnya juga insya Allah akan terselesaikan juga. Baik, Bapak. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian permasalahan dilema etika seperti ini? Ya kita untuk menyelesaikan kita kalau ada permasalahan kita adakan suatu tindakan untuk penyelesaian itu, dan agar tidak terjadi permasalahan itu sebenarnya kita punya program untuk kegiatan pembinaan yang sudah kita programkan, mungkin 1 bulan sekali kita programkan untuk mengadakan supervisi dan pembinaan terhadap guru siswa yang ada di sekolah kita ini. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, biasanya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dan juga bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak biasa jalankan? Ya kita kalau ada permasalahan, kalau kita selesaikan di tempat, saya rasa itu kurang etis, karena pada saat terjadi permasalahan itu kita emosionalnya masih tinggi sehingga nanti hasilnya juga akan kurang bagus. Yaitu kita selesaikan, kita jadwalkan, yaitu dengan musyawarah bersama. Baik, Bapak. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam proses pengambilan keputusan seperti dalam permasalahan dilema etika seperti ini? Ya sebenarnya faktor-faktor yang mendukung yaitu adanya kerjasama dari semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini, sehingga dengan adanya kerjasama dan saling pengertian itu permasalahan terselesaikan dengan baik. Baik, Bapak, untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan mengenai dilema etika seperti ini? Ya kebersamaan
itu adalah merupakan hal sangat utama dalam menyelesaikan permasalahan. Musyawarah juga harus kita kedepankan. Baik Bapak, terima kasih ya atas ilmu yang diberikan kepada kami, hal yang sangat luar biasa, pengalaman baru yang saya peroleh. Semoga kedepannya saya dapat menerapkan ilmu yang Bapak berikan untuk kegiatan calon guru penggerak ini. Ya, semoga semuanya berhasil dengan baik. Amin. Nah, ini sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, saya juga mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selamat pagi Mas Ibu. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk saya. Mohon maaf karena menyita waktu Bu Haro berkaitan dengan saya di sini untuk melakukan wawancara kepada Bu Haro berkaitan dengan pengambilan keputusan kaitannya dengan dilema etika yang nanti saya gunakan sebagai acuan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, khususnya kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini Bu, saya mengambil fokus permasalahan yaitu tentang dilema etika yang dihadapi berkaitan dengan anak yang belum memenuhi kriteria untuk naik kelas, namun biasanya anak tersebut harus dinaikkan karena seperti Ibu ketahui, menurut kebijakan kurikulum yang berlaku sekarang, untuk anak kan tidak boleh untuk ditinggal kelaskan. Betul. Namun jikalau nanti dinaikkan, hal tersebut bisa istilahnya mempengaruhi kenaikan dalam artian kualitas dari sekolah. Namun jika ditinggal kelaskan, nanti si anak tersebut biasanya meminta pindah sekolah dan juga mempengaruhi perolehan PPDB ketika tahun ajaran baru. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa pertanyaan yang nanti kami ajukan kepada Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti ini? Ya, kasus yang ada di sekolah ini ya Mas ya, terutama ya kalau di ruang pendidikan, yaitu anak yang belum mencapai kriteria nilai kelas atau sekolah tetapi harus dinaikkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga anak yang belum mencapai ketuntasan di kelas atas, kelas 6 itu juga tidak boleh ditinggal di sekolah ini. Gitu. Rata-rata itu di sekolah. Baik Ibu, berarti istilahnya hampir sama di sekolah kami. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mengenai kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, saya mengadakan musyawarah dengan Dewan Guru dan karyawan. Walaupun karyawan di sini itu sangat berpengaruh Mas, karena karyawan misalnya penjaga ini kan yang berdomisili di dusun dolok, otomatis yang langsung berhubungan dengan siswa adalah penjaga ini. Nah, sehingga di sini ada contohnya. Waktu itu kan Bu Juwairiyah ada yang anak yang namanya Dianda itu karena memiliki kebutuhan khusus tidak dinaikkan kelas Mas. Nah, akhirnya pada rapotan kemarin di semester 1 tidak bisa masuk di aplikasi. Nah, akhirnya anak ini kan dinaikkan, tapi setengah tahun kemudian. Ternyata Mas, anak ini sampai di rumah itu tepuk tangan, lunjak-lunjak, gembira banget, bahagia
karena bisa bersama-sama anak yang lain tadi. Dia bercerita dengan ibunya tapi dengan bahasa isyarat karena tidak bisa mengeluarkan dengan kata-kata. Karena saya sekarang senang dan mau menulis Mas, mau menggambar juga, semangat juga. Berarti di sini ketika mengambil keputusan, ibu mempertimbangkan yang pertama melalui jalur musyawarah dan juga istilahnya keputusan yang ibu ambil itu berpihak pada murid. Betul sekali ya. Kemudian ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama, kita kan anak ya tidak mencapai nilai tadi ya kriterianya, ini diremedi dulu Mas, berulang-ulang sampai dia itu setidak-tidaknya mendekati KKM gitu. Kalau terpaksa tidak bisa, ya KKM-nya yang diturunkan gitu. Oh gitu. Ya. Kemudian berarti melakukan istilahnya perbaikan dan juga istilahnya bimbingan khusus terhadap anak itu tersebut. Jadi tidak hanya pisan tok lah remedi, tidak, berulang-ulang gitu Mas. Ya. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, lewatnya musyawarah tadi. Yang pertama musyawarah, kemudian mengadakan bimbingan dan pendekatan kepada wali murid juga. Ya, berarti ada tadi kaitannya dengan musyawarah yang utama, kemudian memperhatikan kebutuhan murid dengan cara melakukan bimbingan secara intens begitu ya. Terus kemudian dan juga pendekatan terhadap wali siswa begitu. Baik Ibu. Kemudian hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Tantangan yang pertama yaitu Mas, nanti sekolah berkurang muridnya, ya kan? Yang kedua, istilahnya sekolahannya kok tidak memberi kesempatan siswa untuk lebih belajar lagi gitu. Berarti ya kaitannya dengan itu tantangannya yang dimiliki oleh Ibu berarti yang pertama tadi istilahnya keberpihakan pada murid itu nanti kita harus lebih intens melakukan bimbingan. Betul. Kalau itu tadi Mas, nek kita oposisi itu tidak dinaikkan nanti tidak mau sekolah di sini. Iya betul, karena sangat berpengaruh terhadap PPDB. Apalagi kondisi wilayah di sini ya. Ya, kemudian juga berdekatan dengan sekolah lain begitu. Iya betul. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang kemudian Ibu bisa menempuh mengambil keputusan secara langsung di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau mempunyai bentuk prosedur seperti yang Anda jalankan? Begini Mas, biasanya menjelang akhir tahun ajaran itu kan dari guru kelas 1 sampai kelas 6 suruh laporan. Adakah anak-anak yang sekiranya tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas? Nah itu nanti ayo dibimbing dulu, jangan langsung ini tidak dinaikkan. Ya, jadi betul-betul kita dari guru-guru kelas disuruh memperbaiki dulu, remedi dulu. Berarti istilahnya ketika Ibu mengambil keputusan tidak langsung istilahnya seperti itu, tapi melalui proses musyawarah, kemudian istilahnya mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu secara lebih intensif. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, jelas ada Mas, Dewan Guru semua tadi termasuk komitenya di sini itu aktif banget, sehingga kalau ada sesuatu mesti WA gitu. Terus saya juga minta
minta sumbang saran dari komite juga bagaimana anak ini komando lebih nakal ya ini di dusun supaya ada tindakan. Berarti dari ini intinya faktor yang mempermudah ibu satu, intinya komunikasi bersama dewan guru, kemudian komite dan juga warga masyarakat di sekitar gitu ya ibu. Baik. Kemudian dari semua hal yang kita bicarakan ini ibu, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu selama mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika seperti ini? Pentingnya bermusyawarah dan kebersamaan untuk mencapai kesuksesan. Baik, berarti intinya dari pelajaran yang diambil dari ibu ini pentingnya sebuah musyawarah, kemudian kolaborasi begitu ya, antara warga sekolah dan juga warga masyarakat dalam mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika. Ya, karena begini Mas, anak-anak milenial ini berbeda jauh dengan anak-anak zaman batu seperti saya. Kalau dulu kan pakai kekerasan itu justru kita bersemangat, disiplin seperti itu ya Bu. Tapi kalau anak-anak sekarang dikenakan dengan zaman dulu, nanti malah memberi semangat kan gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih sekali. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan berkaitan dengan berbagi pengalaman Ibu sebagai seorang pemimpin. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini dapat saya menjadikan bekal untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kami dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam saya bertutur kata. Begitu Ibu. Saya juga minta maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan karena saya orang baru. Ini sangat minim pengetahuan saya tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika ini. Baik, semoga dengan sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Sama.